Jadi sebenarnya balik lagi nih, kebutuhan dan keinginan. Balik lagi nih, kalau fungsionalitas itu kan sebenarnya jangan lihat ke gengsi atau keren-kerenan, ya kan? Karena buat apa itu tidak ada gunanya. Terus seberapa sering sih melakukan evaluasi untuk keuangannya? Ya, sebaiknya sih dilakukan minimal. Jadi supaya kita bisa mengalokasikan pos-pos keuangan itu dengan baik dan benar gitu ya. Jadi disingkat nih, ada singkatannya rumah. Halo sahabat. Balik lagi di Ruang Talks episode 8 bareng saya Abel dan saya Riza. Nah, kita masih bersama Ibu kita Amanda selaku Head of Hai. Digital Lending Business Adira Finance. Yes. Nah, Mas, di episode kali ini kita mau bahas apa nih, Mas Riza? Sesuai sama pertanyaan Mas Abel di episode sebelumnya. Sebelumnya. Kita akan bahas nih buat para penonton atau teman-teman yang baru punya anak nih, tapi pengen tetap waras finansialnya. Kita akan bahas di episode kali ini. Tentunya masih bareng kita masih ya. bareng Bu Gita. Nah, Bu Gita, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih, Bu ya. Nah, kenapa menurut Ibu nih penting banget ya, kita nih harus bikin pos keuangan khusus anak, bahkan sejak anak itu masih di dalam kandungan, Bu Gita? Sebenarnya bahkan jauh sebelum anak di dalam kandungan tuh, pada saat menikah gitu ya. Karena kan sebelumnya kan masing-masing pasti punya pengaturan pos keuangan sendiri kan. Betul, Ya, betul. Ya kan, si menikah. bapak dan si ibu nih. Betul. Begitu dia menikah kan harus digabungin dong. Benar. Income bapak dan income ibu harus digabungin tuh. Baru dari situ harus dibagi nanti pos-posnya seperti apa. Nah, kenapa harus ada sebelum itu ya? Karena bahkan sebelum pada saat kita melakukan keputusan bahwa mau punya anak nih, kapan nih kita mau punya anak? Sekarang, 1 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan gitu, harus dipersiapkan gitu. Supaya apa? Karena pada saat nanti kita memutuskan untuk punya anak gitu ya, atau bahkan pada saat hamil misalnya gitu ya, setelah keputusan lalu ternyata hamil, itu ada biaya-biaya yang dibutuhkan. Betul. Misalnya trimester pertama, pada saat udah setelah hamil trimester pertama itu harus melakukan pengecekan waktu awal-awal ya, itu harus melakukan minimal sebulan tuh bisa 2-3 kali loh pengecekan ke 2-3 dokter. kali. Itu trimester pertama, nanti trimester kedua mulai berkurang tuh 2 kali gitu ya, dan biaya-biayanya itu lumayan loh, ada biaya dokter, ada biaya vitaminnya kan untuk memperkuat kandungan, memperkuat janin gitu ya. Nah itu biaya-biayanya juga tidaklah murah. Gitu. Benar-benar banget. Nih Bu ya, contoh nih Bu, kan kebetulan saya sudah punya anak dan memang kalau saya pribadi awal-awal saya nggak berpikir untuk punya pos keuangan untuk anak nih. Ternyata memang pada saat menikah, punya anak, ya memang seperti yang Ibu Gita bilang tadi ya Mas. Ini tips and trick juga nih Mas, bahwa ternyata banyak yang harus diperhitungkan. Ya tadi Bu Gita bilang bahwa harus ke dokter 2 kali seminggu. Nah itu memang kita nggak pernah expect Bu ya, bahwa oh ternyata segitu besar dana yang harus disiapkan. Dan itu akan, menurut saya memang akan lebih mudah kita lakukan, kita lewati kalau kita sudah Ada perkirakan dan sudah ada persiapan. Kita punya pos-posnya nih gitu. Nah gitu Mas Riza. Nah kalau saya sih kemarin sempat kepikiran Bu ya, misalkan saya kan kebetulan belum ada anak nih ya. Cuman saya sempat obrolan sama istri itu ada kepikiran kayaknya kalau untuk biaya punya anak itu bisa dipikirin sambil jalan aja deh nanti. Nah itu sebenarnya benar nggak sih Bu kalau punya pikiran kayak gitu Bu? Wah, jadi nggak dipersiapkan dari awal gitu? Jangan dong, jangan sambil jalan. Nanti kita tidak pernah mengalokasikan jadinya. Nanti pada saat ternyata hamil, kaget lagi. Aduh, belum nyiapin ini, belum nyiapin itu gitu ya. Itu yang terjadi sama saya. Jadi stres tuh nantinya tuh. Nah Jadi resikonya bingung tuh Bu, apa aja tuh Bu? Biar saya bisa kasih tahu istri juga Bu nanti. Yes, resikonya bisa kita lihat dari 2 sisi. Dari sisi orang tuanya, kalau pada saat mereka tidak siap menghadapinya, nanti jadi cekcok. Oke, jadi ada keributan-keributan. Jadi keributan-keributan, ngapain lu beli itu? Ini kan lu butuhnya buat ini, ini ada, udah punya lagi hamil nih, butuh buat ini dan lain sebagainya. Jadi cekcok, jadi kan jadinya nggak enak juga ya. Nah, yang kedua adalah buat si anaknya sendiri nih. Nanti kebutuhan si anak itu jadi tidak terpenuhi. Karena dari masih bayi gitu ya, atau tadi masih dalam kandungan pun, itu sudah ada kebutuhan-kebutuhan si anak nih yang kita harus penuhi sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Karena ingat, anak adalah
titipan Tuhan. Benar. Ya, Setuju Gitu. banget. Setuju banget. Oke. Ini bisa nanti saya coba ya. Iya, jadi harus didiskusikan sama dulu. istri di rumah. Yes. Yang kita harus punya pos keuangan nih, gitu Ya, kan. karena sejujurnya saat ini saya nggak tahu nih apa aja sih biaya yang dibutuhin buat nanti. Bahkan tadi Bu Gita bilang dari hamil aja tuh Nah, di trimester 1, 2, 3 udah butuh ke dokter. iya Dan butuh benar. biaya banyak tentunya ya. Nah, Mas Diza sendiri belum mempersiapkan itu berarti ya? Belum. Berarti pulang ke rumah harus mempersiapkan Nanti itu. akan saya coba. Soalnya kan kalau kata Bu Gita di awal tuh tadi ya, Hmm. awal-awal kan kita masih sendiri-sendiri nih Mas, ya kan? Jadi punya keuangan pribadi untuk si laki-laki, punya Ya, keuangan pribadi buat si untuk si perempuan. Nah kan sekarang harus digabung. Karena udah gabung. Tapi pertanyaan saya buat Mas Riza, kasih tahu nggak sih pendapatannya ke istri? Nah, jangan-jangan. Udah nggak usah dijawab Mas. Mas Abel, Nah, balik ke saya dong. tapi beberapa kali saya juga lihat Mas Abel waktu baru-baru ini Bu ya, baru anaknya lahiran, dia Yes. sering banget beli barang-barang buat anaknya tuh yang harganya tuh emang di atas lah ya. Misalkan sebenarnya ada yang harganya iya. murah, tapi dia beli yang atas tuh untuk sebenarnya itu lebih ke Fungsional. atau lebih ke gengsi orang tuanya sih. Kalau buat saya sih fungsional, tapi gimana Bu supaya untuk mensiasati itu Bu? Padahal sebetulnya barang yang harganya standar dan yang harganya mahal pun sebetulnya kebutuhannya sama aja. Yes. Jadi sebenarnya balik lagi nih, kebutuhan dan keinginan. Balik Betul. lagi nih. Kalau Betul. fungsionalitas itu kan sebenarnya kebutuhan. Apalagi namanya anak bayi gitu ya. Dia kan nggak bisa ngelihat, nggak bisa, ini keren, ini bagus banget. Dia kan kagak bisa Ya, ngeliat juga. Dia benar. tidak merasakan. Yang penting apa? Dia mendapatkan cukup ASI, ya kan? benar. Dan buat Asupan pertumbuhannya. gizi, vitamin gitu kan. Dan misalnya kalau botol susu, yang penting dia BPA free supaya aman buat si bayi betul. gitu. Jadi lebih kepada fungsionalitasnya daripada si barang-barang tersebut gitu. Jangan lihat ke gengsi atau keren-kerenan ya kan. Karena buat apa itu tidak ada gunanya buat orang tua maupun buat si bayinya nih. Betul. Tuh. Nah, berarti itu Mas ya, gini Mas, lebih baik daripada kita beli barang yang bermerek-merek, mendingan kita kasih tambahan supaya ibunya makan enak, supaya asinya bergizi kan Bu ya? Betul. Terus juga buat saving buat dana darurat tadi. Benar. Itu dia. Nah, Bu, ngomong-ngomong dana darurat, Bu. Nah, saya kan juga mau mempersiapkan nih, Bu ya. Berhubung saya belum punya anak nih. Sebenarnya idealnya tuh berapa sih, Bu, dana darurat yang harus disiapin untuk pasangan ya, jika punya bayi nantinya gitu. Yes. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai dana darurat buat bayi gitu ya, khususnya. Karena kalau bayi itu setiap saat ini kan sudah ada program pemerintah gitu ya. Oke. Sampai dengan bayi usia 2 tahun itu banyak hal yang harus dilakukan. Imunisasi Nah, terutama oke. gitu. Nah, imunisasi itu ada yang memang sudah digratiskan oleh pemerintah. Tapi jangan lupa BPJS tuh. Ya harus harus paling punya. nggak, kalau nggak punya BPJS, maksudnya kalau nggak punya asuransi minimal harus punya BPJS. Itu karena imunisasi itu memang udah ada yang komplit dari pemerintah. Tapi ada juga imunisasi tambahan yang memang kita harus tambahkan sesuai dengan kebutuhan si anak. Gitu. Nah, kalau ditanya berapa biayanya, sebenarnya mungkin range-nya antara 500.000 sampai dengan 1,5 juta Itu per bulannya per ya. bulan. Karena kita harus jaga-jaga. Kalau anak sakit, kalau ada BPJS dan bisa disembuhkan di puskesmas terdekat, it's okay. Tapi Oke. kalau misalnya memang punya kebutuhan lebih, dan kita harus berpikir juga. Iya. Kalau ada alokasi dana juga untuk asuransi, it will be good juga gitu. Nah, jawaban Bu Gita ini memang harus didengarkan. Bahkan kalau yang lagi nonton YouTube-nya nih, Iya. harus dimundurin lagi, didengarkan lagi nih buat Diulang-ulang tuh, keluarga-keluarga apalagi baru ya. keluarga baru kan. Karena memang penting ya Mas ya. Karena kita harus punya anggaran yang memang kita harus siapkan untuk next ke depannya. Apalagi Betul. untuk anak, balik lagi kan. Itu dia. Anak adalah titipan. Nah, ngomong-ngomong Mas Abel kan Iya. udah berkeluarga udah cukup lama ya, udah punya anak juga. Nah, itu sering nggak sih melakukan evaluasi keuangan di keluarganya? Kalau buat saya pribadi sih iya sih Mas, karena memang bahkan setiap bulan suka duduk bareng sama istri. Ini kayaknya bulan kemarin kita agak over di sini nih, kita harus ada tambahan di sini. Jadi dana darurat yang harus kita pisahkan di sini gitu. Memang harus penting sih ngobrol Mas, bener. Nah, kalau menurut Bu Gita biasanya gimana sih Bu? Idealnya seberapa sering sih Bu untuk keluarga nih, terutama apalagi yang udah punya anak ya, itu seberapa sering sih melakukan evaluasi untuk keuangannya? Ya, sebaiknya sih dilakukan minimal 1 tahun sekali
gitu ya. Satu Karena tahun biasanya ada growth income kan, kalau buat yang kerja biasanya dalam 1 tahun sekali tuh kita ngeliat nih penambahan income-nya seperti apa berdasarkan biasanya inflasi lah ya. Tapi buat yang yang pengusaha mungkin dilihat, oh saat ini berapa sih total yang didapatkan, tahun depan kita punya prediksi plannya seperti apa. Jadi setiap setahun sekali tuh kita harus mulai mengatur pos keuangan. Apalagi kalau anaknya nanti growing, anak itu kan berkembang. Betul. Bayi, udah gitu nanti dia mulai harus PAUD gitu kan, kebutuhannya masuk nambah terus. TK, wah itu kebutuhan akan bertambah terus seiring waktu dengan dia berkembang menjadi besar gitu, sehingga harus terus direview tuh, karena akan berubah tuh nanti alokasi keuangan dananya akan berubah. Bener. Itu dia tuh. Gitu Mas. Tapi ngomong-ngomong kalau evaluasi kayak gitu, Mas Riza nggak mau nanya saya nih, kira-kira yang sering bocor di mana gitu? Saya mau nanya, kenapa Mas Adel duluan? Nah, saya mau nanya pengalaman Mas Adel kan sebagai senior ya dalam pernikahan ya. Biasanya kan sering evaluasi tadi kan Mas Adel bilang. Itu biasanya yang bocornya di mana? Saya ulang pertanyaan Mas Adel deh. Yang bocornya adalah Mas Riza, malah bukan buat anak Bu saya. Buat bapak dan ibunya yang bocor itu makanya memang harus kita evaluasi benar-benar bahwa memang ini keperluannya buat anak dan buat anak ke depannya gimana gitu sih. Tadinya saya mau jadi Mas Adel sebagai panutan, jadi nggak jadi. Ternyata barusan. Emang nggak cocok sih Mas. Nah, gimana Mas Riza, ada tambahan lagi nggak? Nah, menurut Bu Gita nih, balik lagi nih Bu ya, karena saya lagi mempersiapkan ya Bu. Nih menurut Bu Gita, apa sih kesalahan konsumsi yang paling sering terjadi nih dari keluarga muda ya, muda yang baru punya yang anak? baru punya. Kadang-kadang tuh gini ya, punya anak itu kan suatu kebanggaan dan satu tadi titipan gitu ya. Jadi itu satu milestone. Nah, karena dengan milestone itu pengen memberitahukan kepada dunia, ya kan, pengen mengekspos nih, wih punya anak nih, foto gitu, expose, pakai bajunya keren gitu kan, jalan-jalan pengen kelihatan strollernya bagus gitu ya, terus ajak kemana-mana yang gitu rodanya kan, ada 10 gitu kan, banyak juga ya, truk dong, ya kan, terus pakai bajunya juga yang keren-keren gitu ya. Ingat, anak itu berkembangnya cepat. Sayang banget kalau misalnya beli baju terus gitu ya di usia maksudnya 6 bulan, 1 tahun, sebentaran itu bakalan nggak kepake gitu. Jadi kita harus bijak, ya kan, harus bijak dalam arti mana sih yang memang kebutuhan kita memang akan pakai dalam jangka waktu yang lama, dan kita boleh beli dengan brand yang mungkin lebih bagus. Tapi kalau misalnya pakainya cuma akan sebentar, nggak usah lah ya pakai brand-brand yang bagus. Nah itu tuh kadang-kadang tuh kebocoran di situ tuh, yang sebenarnya tadi memang masih tetap buat anak sih ya, bukan buat orang tuanya. Kalau buat orang tuanya biasanya kan yang jalan-jalan, masih pengen leisure gitu, honeymoonnya masih kurang gitu kan ya. Pacaran terus tuh. Betul. Nah itu kan jadi dua hal tuh. Kalau udah punya anak tuh, either anaknya dibawa, padahal anaknya belum bisa menikmati, malah kesian dia dibawa jalan-jalan, ya kan? Anak itu kan sebenarnya belum boleh terekspos banyak dengan dunia luar, supaya nggak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Tapi kalau misalnya anaknya ditinggal, sama siapa coba? Nah itu udah kos tambahan lagi tuh Bu. Kos tambahan lagi. Benar lagi kalau bayar mbak kan, bayar buat mbak. jagain, atau daycare juga. Terus kalau kita pun ajak mbaknya jalan-jalan, ada tambahan lagi tuh Bu. Itu dia. Akomodasinya nambah. Makanya biasa cuma berdua jadi tambah gitu kan. Jadi mesti dipilah-pilah, dan kita harus bijak lah ya dalam memilih kita mau ngapain dan lain sebagainya. Bisa juga kalau misalnya mau ajak anak-anak gitu ya jalan-jalan yang misalnya ke playground supaya kena matahari, kan itu tidak kena biaya yang besar, tapi buat anak memang kebutuhannya terpenuhi. Kalau Mas Adel saya lihat tuh sering ngajak anaknya tuh jalan-jalan ke tempat-tempat yang sebenarnya ini diperuntukkan untuk dewasa, cuman ala-ala ini gue ngajak anak gue nih, padahal tuh bapak ibunya yang mau kayak anaknya umur 2 tahun udah diajak main ice skating, padahal kan itu ibunya yang mau kan, nama bapaknya kan. Iya. Ya kan saya cuma gendong doang Mas, sambil dada-dada gitu kan. Nah, begitu. Bagaimana cara sederhananya menjelaskan pentingnya proteksi keuangan untuk keluarga muda nih Bu khususnya, dan biar mereka tuh nggak merasa bahwa proteksi keuangan atau proteksi yang
yang akan dilakukan mereka nih khusus untuk orang yang kaya aja, untuk yang berpendapatan lebih aja. Ya biasanya banyak Gitu. yang mikirnya kan, proteksi itu biasanya ya itu mah buat orang kaya. Iya. Kita mah yang biasa-biasa aja nggak butuh. Betul. Gitu. Banyak yang mikir kayak gitu. Betul, Bu. betul. Nah, Itu gimana? Bu? sebenarnya dibilang proteksi itu kan banyak hal ya. Sebenarnya BPJS itu sebenarnya salah satu proteksi loh. Ya, karena kan sekarang itu memang udah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tapi kita hanya membayar kalau tidak salah maksimal hanya 100.000 deh. Gitu ya, Untuk kurang BPJS. lebih ya, Kurang lebih ya, sekitar kan gitu ya. 100 ribuan gitu ya. Which is itu jadi kalau sakit atau apa itu kan bisa langsung berobat ke BPJS tanpa biaya sama sekali. Ya. Itu dan sekarang memang sudah sangat baik sekali ya servis-servis di puskesmas-puskesmas benar, kita gitu. Nah, kalau memang ada uang lebih lagi ya bisa untuk dengan dibelikan asuransi Oke. untuk si anaknya ataupun juga untuk Orang tua. tuanya, khususnya untuk orang tuanya Rata-rata ya. orang jaminannya. tua sudah mengcover ya, Bu, ya. Mengcover anaknya, betul. Tujuannya tadi untuk proteksi. Berarti at least ya ada BPJS lah ya Betul, proteksinya betul. ya, karena memang cukup membantu kok itu ya, Yes. apalagi bisa buat imunisasi juga gitu ya. Betul sekali. Itu Mas Nah, Riza. yang utama ya biaya yang dibutuhkan ya nggak terlalu besar gitu. Betul, betul, Sehingga betul. tadi jadi bukan buat hanya orang kaya saja Ya. ya, siapapun sebenarnya bisa dan sebaiknya punya. Oke. Nah, Mas Riza, berarti sebelum kita closing nih kira-kira dari Bu Gita nih ada tambahan nggak sih Bu? Yes, sama seperti tadi ya. Jadi ada saya coba share tips and trick lah ya. Boleh. Jadi saya pernah dengar mungkin 2 tahun lalu saya pernah lihat di salah satu YouTube channel lah ya, tapi saya lupa tuh ya. Jadi supaya kita bisa mengalokasikan pos-pos keuangan itu dengan baik dan benar gitu ya. Jadi disingkat nih, ada singkatannya rumah. Supaya gak Rumah. mudah diingat ya Oke. ya. Rumah kan tempat kita berlindung gitu ya. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga gitu ya. Nah, rumah itu singkatannya pertama adalah R-nya itu adalah rumah. Jadi pos pertama adalah pos keuangan di mana kita mengalokasikan dana untuk kebutuhan rumahnya itu. Oke. Jadi apabila kita sewa ya harus biaya sewanya harus kita Harus alokasikan dialokasi, gitu kan ya. Kalau kita KPR ya biaya angsurannya harus kita alokasikan dalam pos juga. tersebut dan itu tidak boleh diganggu gugat Oke. gitu. Nah, yang kedua U nih. U-nya adalah utility. Utility. Utility itu pulsa, bensin untuk transportasi, listrik, gas untuk masak. Nah, itu adalah semuanya adalah utility. Nah, yang ketiga M-nya nih. Nah, M-nya adalah makanan atau kebutuhan pokok Oke. kita sehari-hari, Kebutuhan ya pokok. kan? Dapur harus Ngebul. ngebul, ya kan? Jadi harus ada makanan nih, ya. Itu adalah M-nya. A-nya yang tadi kita bahas tuh adalah Anak, ya. kebutuhan si anak, ya kan? Pendidikan, ya kan? Kesehatannya Kesehatannya dia. anak, Kita harus pikirin tuh buat anak, ya kan? Nah, yang terakhir H-nya adalah hiburan. Hiburan. Bagaimanapun tetap perlu ada hiburan dong, Biar kita supaya nggak nggak stres stres tadi ya, dong, Iya, ya kan? Nah, tetap ada pengalokasikan dana untuk hiburan gitu. Nah, selain itu saya ada tambahan. Oke, di luar rumah itu Di ya, luar Bu, rumah ya? tadi, Di luar rumah gitu ya. ya, rumah ya. Di Di rumah itu ada namanya investasi dan proteksi. Investasi dan proteksi. Gitu, gitu. penting banget tuh, ya kan? Minimal tadi proteksinya ada Ya, BPJS, betul. investasi bisa di asuransi juga, Ya. atau kita bisa invest di sesuatu hal yang lainnya, seperti itu. Luar biasa banget Luar ya. biasa banget nih. Di episode kali ini jujur buat saya nambah banyak pengetahuan nih. Isinya daging semua daging ya. banget nih. Ini lemak deh. Itu lemak Mas, bukan daging. Wah, Bu Gita, terima kasih Terima kasih banyak banyak, Bu. Bu Gita atas tips and triknya. Kita Iya. harus ingat-ingat nih Mas Riza. Betul. Rumah plus investasi, Investasi dan dan proteksi. proteksi. Itu. Terima kasih ya Bu Terima Gita kasih ya. banyak Bu Yes. Gita. sebutannya. Udah ngobrol-ngobrol sama kita, udah sharing-sharing ya, udah kasih tips juga tadi. Ya, Oke. semoga bermanfaat deh. Oh, pasti sharingnya. bermanfaat. Pasti, Tapi Bang. nanti di luar ini kalau ada yang mau saya tanya-tanya lagi, Boleh. boleh lah, Boleh. boleh. Off the record ya. Off the record. Thank you Bu Gita, terima kasih Oke, atas terima kasih. kesempatannya. Ya, sama-sama. Nah, Mas Riza, berarti kita saatnya closing aja nih ya. Ya. Kita sudah dapat banyak inputan dari Bu Gita. Tuh, Tinggal kita lakukan kita lagi. lakukan. Ya Dan kan? yang nonton juga Wajib untuk melakukan ini di rumah ya. Betul. Plus harus diingat tadi tips and triknya adalah rumah plus investasi dan proteksi. Oke, sahabat, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di episode Ruang Talk selanjutnya. Oke. Bye-bye. Salam Salam sahabat.